motherfucker is state of the art and rock. Hey, I get. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Jackal yang dirilis pada tahun 1997. Film ini disutradarai oleh Michael Caton Jones dan diperankan oleh para aktor yang pastinya sudah terkenal. Baik, tidak usah berlama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya dan selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkan aksi penggerebekan yang dilakukan oleh FBI terhadap sekelompok mafia Rusia di sebuah klub malam. Setelah mengetahui informasi terkait mafia Rusia yang terlibat dalam kejahatan internasional, sehingga FBI yang dipimpin oleh agen wanita yang bernama Koslova pun langsung masuk dan menangkap para anggota mafia tersebut. Saat akan melakukan penangkapan, terjadi perlawanan dari ketua mafia dan mengeluarkan sebuah pisau untuk melukai Koslova. Namun aksi tersebut dapat dihentikan setelah Koslova menembak ketua mafia tersebut. Dan akibat insiden itu si ketua mafia pun tewas, dan ternyata ketua mafia tersebut adalah adik kandung dari sang bos besar mafia Rusia itu sendiri. Ia menyayangkan sikap anak buahnya yang hanya diam saja dan terlalu takut pada FBI. Untuk itu si bos besar pun memberi pelajaran kepada anak buahnya dengan membunuh salah satu dari anak buahnya yang tepat di hadapan mereka. Menyadari jika FBI sudah ikut campur, si bos besar pun mendatangkan seorang pembunuh bayaran profesional yang bernama The Jackal yang disewa untuk menghabisi direktur FBI di Amerika Serikat. The American FBI. Koslova sendiri terlihat sedang berada di kantor Badan Intelijen Rusia menyelidiki salah satu anak buah si bos besar yang memiliki peran penting, di mana Koslova dan rekannya berhasil menangkap si anak buah untuk diinterogasi, yang akhirnya mereka mendapatkan informasi terkait Jackal yang akan menghabisi orang penting yang merupakan direktur FBI. Koslova dan rekan-rekannya pun pulang kembali ke Amerika Serikat, lebih tepatnya ke kantor pusat FBI untuk melaporkan informasi penting ini. Karena Jackal adalah seorang pembunuh handal yang sulit ditemui dan sulit untuk dikenali, mereka pun mulai mencari orang yang pernah melihat wajahnya secara langsung, yang pada akhirnya mengarahkan mereka kepada seorang mantan sniper sekaligus separatis bernama Declan yang saat ini sedang mendekam di penjara akibat kasus terorisme yang melibatkannya. Dan inilah Declan, sosok penembak jitu yang katanya pernah melihat secara langsung wajah dari The Jackal, di mana rekan Koslova yang bernama Preston meminta Declan untuk membantu pihak FBI untuk menangkap The Jackal. Declan bersedia untuk membantu, tapi dengan satu syarat, yaitu bertemu dengan teman lamanya ketika menjadi separatis dulu. Inilah Isabella, mantan separatis yang kini sudah berhenti dan sudah mempunyai keluarga. Yang jika Declan ketahuan membantu FBI dalam menangkap The Jackal, maka tidak hanya Declan saja yang dalam bahaya, tetapi Isabella dan keluarganya pun akan dalam bahaya. Oleh sebab itu Declan meminta FBI untuk melindungi Isabella dan keluarganya. Beralih ke The Jackal yang akan menunjukkan bagaimana caranya ia bekerja tanpa ketahuan oleh pihak manapun. Pertama-tama ia akan mendatangi bandara untuk mencuri paspor milik salah satu penumpang dan mendatangi salah satu penyedia jasa pemalsu identitas agar bisa pergi ke Amerika dengan aman, kemudian memesan senjata di online shop dengan harga yang lumayan mahal. Setelah semua siap, Jackal pun meluncur ke bandara dengan menyamar sebagai turis yang akan memancing di Amerika. Setibanya Jackal langsung menyewa sebuah mobil dan mobil tersebut di-cat dengan warna lain. Jackal pun mendatangi seorang mekanik handal untuk membuatkan tripod besar untuk senjata mesinnya dan membayar si mekanik untuk membuatkannya sesuai dengan rancangan yang sudah disiapkannya dan harus selesai dalam waktu 8 hari. Setelah urusannya dengan mekanik selesai, Jackal pergi ke kota Chicago untuk meninjau lokasi yang menjadi tempat eksekusi, yang karena Jackal butuh tempat tinggal yang aman dan sulit dilacak oleh kepolisian, ia pun memasuki salah satu bar khusus untuk para lelaki pelangi berpura menjadi gay dan mengambil hati salah satu gay di sana.
Sehingga ketika nanti mendekati hari eksekusi Jekyll bisa numpang tempat tinggal di rumahnya dengan aman tanpa harus ke hotel yang memungkinkan ketahuan oleh pihak kepolisian. Jekyll pun kembali ke kota sebelumnya untuk mengambil senjata mesin yang ia pesan secara online. Ketika akan pulang ia merasa seperti ada orang yang mengawasinya, yang setelah berkoordinasi dengan penjual sentaja di warnet setempat diketahui bahwa orang-orang tersebut bukanlah polisi ataupun FBI melainkan hanyalah seorang penjahat yang ingin mencuri senjata mesinnya. Sehingga Jekyll dengan santainya kembali ke tempat tinggal sementaranya dan memarkirkan mobilnya di dalam baseman sebuah gedung, menghapus cat mobilnya dengan cara disemprot air dan menyemprot pintu bagasinya dengan cairan beracun. Singkat cerita tripod pesanan Jekyll sudah selesai, di mana sang mekanik yang bawel nampaknya ingin mendapatkan keuntungan lebih dari Jekyll dengan tambahan biaya dan tambahan uang tutup mulut. Jekyll pun punya cara tersendiri untuk mengatasi orang semacam ini. Get you 50 grand tomorrow. Berlokasi di tempat sepi yang jauh dari keramaian, Jekyll pun mengajak mekanik itu untuk melakukan tes pada tripod dan senjata mesinnya agar tembakannya tepat sasaran, di mana sang mekanik akan menyesal karena telah memeras si Jekyll karena Jekyll berencana menembak si mekanik sebagai sasarannya. That motherfucker is state of the art and rock. Hey, I get. Dari kematian si mekanik itulah Declan, Koslova, dan Preston pun berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang pergerakan Jekyll berdasarkan hasil rancangan tripod senjata yang sudah ditiru oleh si mekanik sehingga mereka bisa satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan penangkapan. Di sisi lain Jekyll terlihat sedang menyewa sebuah kapal pinisi. Ia sadar bahwa mustahil membawa senjata mesin menggunakan kendaraan darat dan udara sehingga ia memilih menggunakan jalur laut, dengan menyamar menjadi salah satu peserta lomba kapal pinisi. Hasil petunjuk yang mereka temukan di bengkel, Declan dan rekan-rekannya mulai menyebar melakukan pencarian. Saat tepat Declan dan Jekyll bertatap muka secara langsung, tiba-tiba Jekyll langsung menembak Declan. Jekyll berhasil lolos dari kejaran Koslova dengan menggunakan mobil serta membawa senjata mesin otomatisnya yang sudah ia masukkan terlebih dahulu ke dalam mobil. Sementara Declan ia berhasil selamat dari baku tembak yang terjadi tadi. Namun masalahnya sekarang adalah Jekyll sudah terlanjur melihat wajahnya yang berarti tidak hanya dirinya saja yang dalam bahaya tetapi juga Isabella temannya, sehingga Isabella dan keluarganya pun harus dievakuasi ke tempat aman. Sementara Koslova dan pihak kepolisian memutuskan untuk tetap berjaga di rumah Isabella, siapa tahu Jekyll datang ke sana dan mempermudah mereka melakukan penangkapan. Alih-alih akan mempermudah penangkapannya justru mereka sendirilah yang dibuat kewalahan oleh Jekyll. Dengan brutalnya muncul membantai para agen yang sedang berjaga, bahkan Koslova pun tertembak. Yang tepat saat dirinya sedang sekarat Jekyll pun mendekati Koslova dan menyampaikan sebuah pesan buat Declan. Tak lama setelah Jekyll pergi datanglah Declan ke TKP yang di detik-detik sekaratnya Koslova menyampaikan pesan dari Jekyll bahwa Declan tidak bisa melindungi semua wanita. Setelah menyampaikan pesan itu Koslova pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika acara besar yang akan diselenggarakan di kota Chicago besok, Jekyll langsung menghubungi pria kenalannya sewaktu di sebuah klub pelangi agar bisa mendapatkan tempat tinggal sekaligus tempat untuk menyiapkan semua keperluannya. Setibanya di sana Jekyll terlihat sedang santai makan mie di dapur rumah milik pria pelangi kenalannya. Saat mereka menonton televisi ada sebuah berita yang menayangkan wajah Jekyll sebagai buronan yang paling dicari sehingga Jekyll menembak si pria itu hingga tewas.
Pihak FBI sendiri telah melakukan kerjasama dengan militer untuk meningkatkan penjagaan di acara besar yang akan segera diselenggarakan, dan tentu saja sang target alias Direktur FBI mau tidak mau harus hadir di sana setelah sang ibu negara mengundangnya secara langsung untuk datang ke acara tersebut. Declan sendiri masih bingung memikirkan pesan yang disampaikan Koslova sebelum menghembuskan nafas terakhirnya yang berbunyi Declan tidak bisa melindungi semua wanita. Akhirnya Declan menyadari bahwa target utama Jekyll bukanlah Direktur FBI melainkan ibu negara Amerika Serikat. And brutal. Sebelum semuanya terlambat, Declan dan pihak militer segera meluncur ke acara tersebut menggunakan helikopter, sementara Jekyll terlihat sudah menyamar menjadi polisi dan memarkirkan sebuah mobil keluarga yang di dalamnya terdapat senjata mesin yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sempat mengalami kendala saat dua petugas mencurigai mobilnya, namun Jekyll berhasil mengatasi dengan sangat mudah, sehingga sekarang ia bisa membuka koper kecilnya yang berisi alat pengendali jarak jauh. Tepat di saat bersamaan muncullah Declan dan pihak militer yang datang menggunakan helikopter untuk mengawasi area sekitar, di mana Declan yang punya basic penembak jitu bisa lebih peka terhadap area sekitar dan meminjam senjata milik salah satu tentara untuk memeriksa lokasi tersebut. Tak lama ibu negara naik panggung untuk melakukan pidato dan saat inilah Jekyll beraksi, dengan langsung mengaktifkan senjata mesin jarak jauhnya yang ketika Jekyll sudah membidik ibu negara, Declan juga sudah menemukan lokasi senjata mesinnya. Ibu negara berhasil selamat berkat bantuan Preston sementara Jekyll melarikan diri dengan melepaskan penyamarannya dan lari ke sebuah stasiun dan bercampur dengan kerumunan orang, namun Declan yang sudah mengetahui itu langsung mengejarnya ke stasiun. Dan Jekyll nekat melompat ke samping kereta yang sedang melaju agar bisa kabur ke terowongan. Di saat Declan mengejar Jekyll ke terowongan, ia harus mengalami momen menegangkan di mana dirinya harus berada tepat di tengah-tengah kereta yang sedang melaju kencang. Saat tiba di stasiun berikutnya, Jekyll menangkap seorang gadis untuk dijadikan sandera dan meminta Declan membuang senjatanya, dan di saat Jekyll ingin menembak Declan muncul Isabella dan langsung menembak leher Jekyll, akan tetapi Jekyll belum tewas, ia mengeluarkan pistol dari saku jaketnya dan akan menembak Isabella, namun Declan mengetahui itu dan langsung menembaki Jekyll. Jekyll pun dikubur di pemakaman yang berlokasi dekat dengan pembuangan sampah. Sementara Declan mendapati apresiasi dari agen Preston yang sangat berterima kasih atas jasa besarnya yang telah menyelamatkan nyawa ibu negara. Sebagai imbalannya Declan dipersilahkan untuk pergi dan tidak perlu masuk penjara lagi dan tamat.